Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas-mas dan mbak-mbak yang bahagia semuanya ini, senang sekali jumpa lagi kita. Setelah 2 minggu off ya, kita mulai lagi untuk saling berbagi cerita. Ini Mas Gushar dari Surabaya dan Mbak Titik dari Bintaro udah siap-siap berbagi. Malah udah siap ngejak balapan bareng itu. Iya. Jadi, insya Allah kita akan simak nih cerita dari beliau berdua ini. Insya Allah bisa menimbulkan inspirasi lain. Dan saya juga ucapkan selamat datang nih Mas Yuniarko dari Dompet Duafa, Mas Lutfi ya yang baru ngumpul-ngumpul beberapa kali nih ya. Kita insya Allah kita bisa rutin setiap 2 minggu sekali kita adakan member gathering yang berisi berbagi cerita lah tentang aktivitas kita yang tujuannya untuk menginspire, untuk menimbulkan inspirasi bagi teman-teman sekalian gitu ya. Dan alhamdulillah dari wajah-wajah yang nampak ini semuanya cerah ceria. Berarti insya Allah semuanya bahagia gitu ya. Amin. Malam ini narasumbernya adalah Mas Agus Haryadi. Beliau ini sudah malang melintang di dunia otomotif dan beliau didampingi sama host kita yang kece itu pakai topi segala ngajak balapan Mas Gushar, Mbak Titik Pramudia. Jadi untuk tidak terlalu menyita waktu, saya persilahkan penjenengan berdua untuk bercerita. Nanti teman-teman sekalian bebas bertanya aja. Monggo kalau ada yang ingin digali lebih dalam dari beliau-beliau berdua. Kami persilakan Mbak Titik, monggo Mas Agus. Monggo Mas Agus dulu yang sudah malang melintang di dunia permobilan. Saya boncengers motor, dulu sih bisa naik motor, kalau sekarang mungkin harus belajar lagi ya. Saya nanti ngikutin karena saya naik motor di belakangnya. Monggo Mas Gushar. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya, mas-mas dan mbak-mbak. Dalam hal ini saya ingin kita sharing ya, sebenarnya kita untuk mengingatkan kembali sebenarnya dalam topik ini adalah safety driving ya, keamanan berkendara. Sebenarnya hal-hal ini sih sebenarnya udah sering kita lakukan, banyak kita lakukan, tapi kadang-kadang masih sering kita lupakan ya, atau kita lalaikan ya. Jadi dalam berkendara kan ada 2 macam ya, jadi dari kita sendiri atau dari faktor luar mobilnya. Jadi kadang-kadang bagaimana kita berperilaku dalam berkendara. Jadi kan ada 2 ya, jadi ada yang sifatnya defensif atau agresif. Jadi kita tuh mengendarai mobil itu apa kendaraan tuh kadang-kadang kita defensif tuh sifatnya kita adalah mengedepankan keselamatan diri kita sendiri atau orang lain. Jadi kita lebih hati-hati sehingga kita akan mencegah atau mencegah hal-hal sebelum ada kejadian. Jadi potensi-potensi bahaya dapat dicegah dan meminimalisir potensi kecelakaan. Tapi kalau agresif, nah ini yang kadang-kadang kita semua orang pasti ngalamin lah kalau kita mengemudi dalam keadaan agresif. Misalkan kita akan buru-buru, kemudian di situ ada deadline saya jam sekian harus nyampe. Nah ini yang kadang-kadang kita tuh agresif, kemudian kita kadang-kadang melalaikan untuk keamanan orang lain. Misalkan kita buru-buru, jalan siksak, mungkin ngebut, nyelip, babet gitu. Nah ini yang agresif nih. Ya ini yang kadang-kadang kita secara tidak kita sadari itu kita lakukan. Gitu. Jadi yang sebaiknya sih kita bermain secara defensif ya. Kemudian dalam hal ini untuk dari yang luarnya untuk kendaraan sendiri, kita pasti ada hal-hal yang perlu kita siapkan. Misalkan kalau kita dalam naik mobil itu kadang-kadang sering kan kita untuk keamanan, kita cek dulu kendaraan kita. Bagaimana kondisi mobil kita, paling enggak kita cek bannya bagaimana tekanannya. Yang ini kadang-kadang kita lalaikan ini. Asal pokoknya jalan, naik
Kita mau kemana langsung naik aja. Kadang sebaiknya kita kalau mau naik mobil atau naik kendaraan, paling nggak kita kelilingin dulu lah. Depan belakang. Kemudian yang perlu kita ini lagi dokumen, dompet, kadang-kadang bawa STNK atau SIM. Kemudian apa yang perlu kita kan dalam hal-hal yang dari dokumen kendaraan tersebut. Kemudian cek peralatan. Ini yang juga sering kadang-kadang kita abaikan. Misalkan perlengkapan kendaraan kayak ya segitiga pengaman atau mungkin kunci-kunci yang memang ini sebenarnya nggak terlalu ini ya, tapi paling nggak kalau ada sesuatu hal di jalan kita akan lebih nggak perlu nyari-nyari gitu. Jadi tadi saya ulang lagi, kalau cek dokumen kan banyak ya, misalkan surat izin mengemudi, SNK, atau kalau mungkin mobil-mobil yang ekspedisi itu atau ada buku K, surat jalan, atau kalau kita sebagai driver untuk angkutan umum kita punya ini biasanya ada surat perintah kerja SPK itu. Ini yang jangan sampai kita udah sampai sana, oh iya kok belum bawa ini ya. Dokumen-dokumen yang perlu kita perlukan. Gitu. Mungkin nanti sambil jalan kalau ada pertanyaan bisa langsung aja ya, Mas Toto, atau Mbak Titi atau ini. Gitu. Jadi kemudian dari ini kemudian kalau kita cek kendaraan tadi ya, yang sering kita abaikan atau lupakan tuh paling enggak kita ya paling enggak 2 hari sekali atau paling enggak seminggu sekali lah kita lihat buka kap mesin lah, kita lihat buka ada kebocoran mesin, oli mesin, kita oli remnya gimana, terus kemudian dari di situ ada tekanan ban, baut-bautnya ada yang kendor enggak, kemudian fungsi-fungsi dari kendaraan itu tersebut. Jadi fungsi-fungsi itu dari sistem remnya, handremnya itu baik semua enggak, karena itu menyangkut dari sisi keamanan kita. Jadi kita lebih tindakan preventif ya. Jadi tahu-tahu pas pakai, loh kok lepas ya, loh kok nggak ada ya gitu. Tahu-tahu mesinnya panas atau ini gitu. Jadi dari pemeriksaan mesin-mesin atau air radiatornya yang kadang-kadang sering kita lalaikan. Atau kalau mungkin di sini kita mungkin repot bagaimana, ya minta bantuan. Kalau mungkin kayak Mbak Titi, kan ada Pak Imin ya. Pak ini tolong bannya dicek Pak, atau anginnya apa mungkin mesinnya paling enggak ya diinguk lah itu ibaratnya itu. Diinguk udah normal semua enggak, jangan sampai nanti pas di jalan tahu-tahu ada masalah. Ini yang kadang-kadang sangat mengganggu kita gitu. Terus kemudian dalam persiapan berkendara kadang-kadang yang kita lupakan juga ini ya, kayak kita mungkin di posisi duduk kita, posisi kita itu nyaman nggak? Jadi kalau kita berkendara paling nggak harus nyaman ya. Duduk kita enak, posisi pegang setirnya, jadi terhadap kalau pegang setirnya ini pas kan refleks kita akan bagus ya. Jadi jangan terlalu mepet perut sama setir mepet kadang-kadang itu. Gitu. Peralatan-peralatan itu. Oke, mungkin Mbak Titi mau nambahin sementara ini? Ya, saya dari sisi yang berbeda. Yang pertama saya perlu minta maaf karena seringkali pengendara sepeda motor itu ngemesin kita benar-benar di jalan. Dan itu sampai tahun 2016 itu adalah dosa saya. Karena penjualan motor Honda itu sampai dengan saat ini terhadap kompetitor kita itu di atas 50%, bahkan di atas 70%. Jadi kalau ada yang tidak sopan-sopan itu ya kemungkinan besar pengendara Honda. Yang sangat menggemaskan adalah kalau kita melihat di lampu merah. Itu pengendara motor itu sudah di depan kita semua di ujung, bahkan seringkali melewati garis lalu lintas ya. Saya seringkali mengatakan merah baru akan berubah kuning, baru kuning muda, mereka sudah langsung melaju di depan kita. Padahal kalau sampai terjadi kecelakaan antara mobil dengan motor, pasti mobil yang akan dipersalahkan. Nah, kita gampang menyalahkan orang lain, tapi seringkali kita lalai terhadap diri kita sendiri. Nah, seringkali yang kurang kita perhatikan adalah ketika kita mengendarai atau menjadi boncengers, seperti saya ini sekarang jadi boncengers ya. Kalau dulu SMP bahkan itu contoh yang tidak benar, belum cukup usia sudah naik motor.
itu sangat berani gitu naik motor, kalau sekarang jadi boncengers saja. Yang seringkali kita lupa perhatikan, baik sebagai pengendara maupun sebagai boncengers, itu perawatan sepeda motor. Mas-mas dan mbak-mbak, tolong diperhatikan, keluarga, terutama anak-anak, sering sekali memodifikasi motornya, sehingga seringkali tidak aman. Contoh adalah yang sering dimodifikasi adalah spion. Spion itu dari pabrikan sudah diukur sedemikian rupa ukurannya sehingga mudah melihat ke belakang. Tapi kalau kita perhatikan, banyak sekali motor-motor yang dimodifikasi sehingga spionnya itu kecil banget. Dan itu tidak bisa terlihat sepenuhnya kalau ada kendaraan di belakangnya. Itu yang pertama, sering dimodifikasi oleh teman-teman kita. Yang kedua, seringkali yang dimodifikasi adalah knalpot dan ban. Nah, ini bahaya sekali karena kalau terjadi apa-apa itu fatal. Yang ketiga, seringkali juga mereka tidak memperhatikan rem, padahal rem ini sangat penting dan cara berkendaranya pun kadang-kadang juga tidak pas gitu ya. Contoh yang cara mengendaranya yang tidak pas itu adalah ketika teman-teman kita atau mungkin kita diboncengin anak-anak kita adalah cara mengerem. Saya juga baru paham setelah di Honda bahwa cara ngerem saya selama ini pakai naik motor dulu waktu SMP SMA salah gitu. Salah satunya yang salah adalah seringkali kita tidak memperhatikan komposisi rem tangan, rem depan, ban depan, dan rem belakang. Seringkali kita hanya menggunakan rem depan saja. Nah, ini efeknya adalah kita akan jungkir balik kalau hanya rem di depan saja yang digunakan. Kalau rem yang di belakang saja yang digunakan itu akan ngegol. Jadi perlu diperhatikan bagaimana cara mengerem yang benar adalah ketika rem depan dan belakang itu proporsional. Hal lain yang seringkali salah adalah para boncengers nih seperti saya gitu. Karena dulu waktu masih muda itu seringkali kita zaman dulu kan bonceng tuh miring gitu. Nah, sekarang kalau mau bonceng melangkah itu seringkali kagok. Padahal yang benar itu adalah ketika kita sebagai boncengers itu adalah melangkah. Sehingga kalau motor itu berbelok ke kanan dan ke kiri, tubuh kita akan elastis dan mengikuti irama motor. Hal lain yang sering kali terjadi para boncengers ini juga seringkali lalai adalah ketika kita numpang atau mungkin karena buru-buru bonceng dan tanpa menggunakan helm. Nah, ini seringkali juga terjadi ya. Saya seringkali kalau pergi ke pasar di drop anak-anak pakai mobil, pulangnya bonceng ojek gitu. Nah, itu seringkali ojek tidak menawarkan helm pada saya, padahal kalau terjadi apa-apa seringkali si boncengers inilah yang lebih fatal akibatnya. Hal lain adalah boncengers juga perlu memperhatikan pakaian. Pernah terjadi bahwa si boncengers itu jatuh terpelanting karena hijabnya, mohon maaf, itu panjang dan kemudian nyangkut di roda. Dan itu kemudian motornya terbalik dan si boncengersnya ini terlempar ya ke tempat yang lain gitu. Nah, ini juga fatal. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ketika kita mengendara atau menjadi boncengers, apakah teman kita yang di depan itu menggunakan peralatan yang lengkap. Minimal sekali adalah menggunakan helm, minimal sekali. Dan perhatikan helmnya itu tidak sekedar dipakai atau sekedar helm-helman, tapi helm yang standar, yang kalau ditutup bunyi klik gitu. Jadi dulu saya seringkali datang ke sekolah-sekolah untuk kampanye safety riding itu benar-benar kita memperagakan bahwa helm itu harus ada pengikatnya dan kalau diikat bunyinya klik gitu. Nah, itu artinya bahwa helm itu pas di kepala kita dan andai sampai terjatuh helmnya tidak ikut helmnya tidak terpental ke tempat lain tapi tetap melindungi kepala kita. Kemudian kita seringkali juga melihat kawan-kawan di jalan itu berkendara tidak cukup aman dan tidak sewajarnya.
karena seringkali mereka terburu-buru sehingga kecepatannya tinggi, termasuk di dalamnya adalah ketika menjelang Lebaran. Nah, Mas-mas dan mbak-mbak pasti sangat gemes kalau berkendara mobil, tapi di sekitarnya ada motor-motor, terutama pada saat Lebaran. Nah, apa yang pernah saya lakukan bersama teman-teman saya waktu saya masih berdinas, itu kita menyiapkan bis untuk mereka mudik bareng. Tapi kemudian mereka bertanya, nanti di kampung halaman kita kan perlu kendaraan, Bu. Gimana nanti kalau kita di kampung halaman perlu kendaraan dan nantinya kembalinya pakai apa? Mas-mas dan mbak-mbak, upaya kita juga sebenarnya tidak kurang-kurang. Saat itu ini kebetulan ada Lutfi, mantunya Pak Saliman, yang meneruskan apa yang pernah saya lakukan sampai dengan saat ini. Itu motor itu kita angkut dengan truk dan dan kereta api untuk di drop di satu tempat di mana kawan-kawan ini mudik. Tapi faktanya gitu ya, mudik bareng banyak dilakukan, tapi juga tidak sepenuhnya orang itu suka mudik bareng dengan bis walaupun motornya diangkut. Mereka memang lebih exciting barangkali dengan membawa motornya untuk mudik ke kampung halamannya. Sehingga kemudian upaya yang berikutnya adalah kita menyiapkan teman-teman ini konvoi dan kemudian dibantu oleh polisi. Bayangkan dari Jakarta sampai ke kampung halaman dikawal polisi untuk sekian jumlah motor gitu ya. Nah, ini yang juga perlu mas-mas dan mbak-mbak ingatkan, misalnya kepada ART atau kemudian supir yang pada saat Lebaran ingin mudik, mungkin bisa dicarikan alternatif untuk ikut mudik bareng saja. Berikutnya adalah ketika kita berkendara baik mobil maupun motor, itu kita perlu prioritaskan pejalan kaki. Karena apa? Jika terjadi sesuatu, apalagi auzubillahi min dzalik meninggal gitu ya, tetap pengendara mobil atau motor yang akan dipersalahkan gitu. Dan itu penjara ya. Ininya sanksinya nggak main-main, jadi perlu diingatkan juga teman-teman untuk pada saat ada orang nyebrang dan sebagainya itu diberikan kesempatan untuk menyeberang dengan aman. Yang berikutnya adalah seringkali kalau di Jakarta apalagi ketemu jalan macet gitu. Nah, ini mereka itu meliuk-liuk di samping kiri kanan kita naik motor gitu. Sementara mobil kemudian macet, apalagi kalau di bawah jembatan. Wah, itu pada bernaung di bawah jembatan dan space jalan kita makin sempit. Nah, alangkah lebih baiknya jika kawan-kawan motoris ini mencari jalan alternatif yang lebih memungkinkan mereka untuk berjalan lebih aman. Nah, saya ingin menceritakan true story yang mudah-mudahan akan menjadi awareness atau menjadi perhatian kita. Itu seringkali yang terjadi kecelakaan motor itu bukan oleh orang yang tidak bisa naik motor, tetapi justru orang yang amat sangat piawai naik motor. Gitu. Salah satu yang terjadi adalah kalau Mas Gusar adalah manajer after sales di Surabaya, ini terjadi pada manajer after sales Honda seluruh Indonesia. Ketika beliau ada acara keluarga, merasa ada sesuatu kebutuhan yang perlu dilengkapi, itu beliau keluar naik motor tanpa menggunakan pengaman termasuk helm gitu ya, karena merasa jaraknya cuma dekat, cuma beli itu gitu. Nah, apa yang terjadi? Jarak dekat tidak menjamin keselamatan. Beliau kecelakaan, tertabrak truk dan kemudian wafat gitu ya. Nah, ini memberikan pengalaman pada kita semua bahwa kalau jarak pendek maupun jarak jauh, pengamanan menggunakan kendaraan itu tetap penting diperhatikan. Itu saja barangkali, dan monggo kalau ada pertanyaan yang
di luar teknis pun boleh, misalnya Matur nuwun Mbak Titi. kenapa sih kalau beli motor Ya. kredit lebih gampang daripada beli motor karena cash misalnya. Monggo silakan. Matur nuwun Mas Toto. Iya. Mas Gusar, ini barangkali menarik Mas, mumpung musim hujan ini kan. Kita sering berkendara mobil ketemu banjir. Nyuwun tipsnya Mas, supaya kita bisa selamat di mobil nggak mati mesin gitu ya. Cara berkendara di dalam kondisi banjir seperti apa yang baik gitu. Mikrofonnya masih unmute Mas. Oke, sekarang udah mulai nih menjelang musim hujan ya. Ini yang terutama kalau kita di musim hujan ini yang perlu kita perhatikan pertama untuk interan ya, kita lihat bannya dulu. Kadang-kadang kembangan ban itu kalau udah, misalnya kembangannya udah nggak ada, jadi udah gundul, yaitu yang bahaya. Karena kalau dalam kondisi gundul, misalnya kita jalan lewat genangan itu ada istilah teknisnya aquaplaning. Ya. Aquaplaning itu tapak ban itu tidak Ngambang. nempel di aspal, jadi kayak meluncur di apa ya, es ya. Itu yang bahaya aquaplaning itu. Ya ngambang jadi. Kemudian kalau kita lewat genangan, yang kita perhatikan paling enggak itu genangannya setinggi apa. Kalau kira-kira setinggi masih dalam satu ban, makanya kita harus pertama kita mengenali mobil kita dulu. Betul. Kita kenal mobil kita dulu, itu cerobong anginnya itu cerobong yang dihisap dari mesin itu setinggi apa. Jangan sampai itu kalau dalam bahasa Jawa kelelep ya. Jadi kalau itu kelelep itu akan nyedot air. Padahal itu harusnya angin kan. Kalau ya, jadi water hammer nanti misalnya kalau dalam istilah tekniknya. Jadi kalau saya lihat itu cerobong dari udara masuknya itu setinggi apa. Kalau itu masih tinggi kita masih nggak masalah, Pak. Setinggi ban pun nggak masalah itu. Tapi ya sebaiknya jangan kita terjang kalau ini. Tapi kalau kita mau mendesak, kalau memang itu kira-kira tinggi sekali, itu kalau saya sarankan mendingan mesin dimatikan, kita minta didorong aja. Mesin jangan hidup. Kalau hidup, risiko water hammer itu tadi, kita kadang-kadang sering kalau di Surabaya itu ada ya daerah Jalan Sungkono, itu kayak ada genangan, itu mobil masuk. Itu kadang-kadang saya sarankan, Pak kalau masuk sana mendingan itu mobil diamin suruh dorong aja anak-anak itu. Kita mendingan kehilangan 500.000, tapi setelah itu kita keringkan dulu baru starter. Itu lebih aman. Gitu. Kemudian kalau setelah kita lewat genangan, itu yang perlu kita perhatikan ya, kalau mungkin kecelep di remnya, yaitu sistem remnya. Itu kadang-kadang begitu setiap genangan, itu di rem itu remnya blong kadang-kadang. Ya nggak blong ya, kayak meluncur aja. Karena dia kena basah. Nah, itu kalau kita udah itu, kita injek-injek rem terus dulu. Biar kering dan panas. Itu remnya akan bekerja baik lagi. Di situ sering kadang-kadang orang ngalamin setelah lewat genangan, remnya basah, nggak nyebak rem, jalan aja, begitu diinjak rem, ternyata meluncur. Ya ini yang bahaya di situ. Jadi hal-hal yang ya ini sebenarnya kalau orang-orang yang ini sering ngerti lah, tapi kadang-kadang terlupakan di situ. Jadi terutama ban sama itu tadi genangan paling nggak setinggi ban lah itu masih aman, 3/4 ban lah masih aman. Gitu. Izin nambahi ya Mas Arya. Biasanya ya itu kita dibayangi ketakutan, tapi apa yang disampaikan Mas Gusar betul. Yang pertama harus kita perhatikan posisi filter udara kita. Kita harus memang kenali mobil kita nih, Mbak Yu, Mas yang masih sering nyopir sendiri nih. Karena nyopir itu kadang-kadang jadi hobi kan ya. Kita lebih senang kalau nyopir sendiri karena itu selain melatih refleks juga jadinya ben awet nom. Jadi dikenali dulu mobilnya, kita tahu posisi air filter udara kita ada di mana. Jangan sampai air itu setinggi filter udara. Seperti Mas Har bilang, kalau sampai cerobong masuknya bahasa Inggrisnya air intake, itu kemasukan air, ya kesedot mesin, water hammer, itu piston bisa patah, crankshaft bisa patah gitu ya Mas Har. Dan ya, sebetulnya itu juga satu lagi, kalau ada genangan iso dihindari, jangan memaksakan diri. Kalau tinggi air itu masih maksimal 1 ban dan kita yakin posisi filter air kita masih di atasnya, kalau kepepet nggak ada pilihan dan harus jalan, ya jalan aja. Tapi jangan
digas kenceng, jangan RPM tinggi. Jadi pakai RPM 2000 gigi 1, jangan injek kopling. Nah, tapi mobil sekarang banyak matic ya. Karena kalau mobilnya manual kita injek kopling, kopling kebuka, air masuk. Dan kita konstan aja, jangan digas-gas, konstan aja, biarin depan kosong. Pelan-pelan, pastikan konstan, itu biasanya lebih aman. Nah, baru setelah kita lewat di genangan, seperti Mas Har bilang, injek remnya sambil jalan sampai remnya kering lagi. Jangan langsung tancap gas karena biasanya basah ngelos. Itu tips ya, jangan sampai terjadi ibu-ibu mundut mobil baru. Nah, ini tips lagi. Buat terutama Mbak Yu nih ya, yang masih suka nyopir sendiri. Kalau melewati genangan dan genangannya agak panjang, central lock jangan dikunci. Kalau perlu jendela kaca dibuka, jangan biarkan tertutup. Karena mobil sekarang itu dibuat kedap, begitu kita masuk ke air dan kita nggak tahu ketinggiannya, mobil kita jadi kayak kapal, ngambang. Dan itu udah nggak bisa dikendaliin sama sekali itu. Makanya kalau kita buka kaca dan central lock tidak ditutup, tidak dikunci, kalau terjadi sesuatu, kita masih mudah untuk menyelamatkan diri buka. Atau gini, kalau air itu mulai masuk, itu buka pintunya, biarkan air masuk ke dalam. Dengan air masuk ke dalam, mobil akan turun napak ke aspal. Itu membuat kita lebih selamat. Itu tambahan, Mas Har. Monggo, saya kembalikan, Mas Har. Ya, yang intinya kalau lebih baik ya itu tadi Mas Toto, Hindari aja dulu. Mendingan kita kalau ada banjir kita berhenti dulu, paling nggak lama sih ya. Nggak tahu kalau Jakarta ya. Kalau di Surabaya itu surut paling nggak 2-3 jam udah surut. Paling nggak 2 jam udah surut Surabaya itu. Setinggi apapun 2 jam udah surut. Jadi kita mendingan kita berhenti ya, ngopi-ngopi dulu lah. Ya. Gitu. Oke. Mas Toto, ini saya punya data nih Mas Toto, tak nambahin sedikit. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, itu kecelakaan lalu lintas 73 sampai dengan 80% didominasi oleh motor. Nah, tahun 2020-2021 karena pandemi jumlah kecelakaannya menurun karena memang perjalanannya juga berkurang. Tapi 2022 ini meningkat lagi. Dan masih didominasi oleh motor kecelakaannya. Kita seringkali naik pesawat terbang takut gitu ya. Padahal kecelakaan pesawat terbang jauh-jauh lebih kecil persentasenya dibandingkan naik motor gitu. Kita seringkali merasa aman naik motor karena merasa nginjek di bumi ya. Dan kendaraannya kecil kelihatannya gampang dikendalikan. Padahal sebenarnya jauh lebih berbahaya. 73 sampai 80% kecelakaan di Indonesia didominasi oleh motor. Jadi mas-mas dan mbak-mbak yang kagungan putra-putri naik motor, mohon dipastikan keamanannya di perjalanan. Itu tambahan data dari saya, Mas Toto. Iya. Monggo, Mas Har. Kalau ada bapak, mas-mas, mbak-mbak yang mau mundur preso, mau tanya, monggo lo, bebas lo. Ini forum kita ini. Ya. Mas Yuniarko. Boleh Pak, saya Pak. Oh, yeah. Boleh saya tanya. Ya. Mbak Titi, sekarang ini kan banyak lagi musimnya touring motor ya Bu ya, Mbak ya. Saya bulan Juni lalu juga touring motor di Bali ya. Ini senior Bu. Oversek nih Bu, oversek kan semua yang ikut. Alipa. Atas Alipa ya. Alipa. Nah itu itu Bu yang banyak terjadi adalah ini ada kecelakaan teman saya itu karena akibat apa yang disebut microslip. Jadi tidur sepersekian detik ya itu jadi tiba-tiba motornya jatuh masuk ke selokan, tapi alhamdulillah nggak terlalu parah, sakitnya hanya baret-baret aja. Dan yang kedua juga untuk mobil ini sekarang kita kan lagi euforia nih Bu, jalan tol udah nyambung Trans Jawa ya sampai ke Probolinggo ya. Saya juga pernah
ke Probolinggo sekali, Banyuwangi lewat tol itu. Nah itu juga ancaman microslip ini yang membahayakan kita ya, karena kita tergoda di jalan lurus itu, ya entah malas berhenti, malas sayang kalau buang waktu untuk sekedar berhenti di apa namanya di rest area ya. Jadi kita tergoda ingin terus, padahal mata ini udah ngantuk ya. Nah ini nih yang gini-gini bagaimana menyadarkan kita, apa kita harus intervalnya, kalau naik motor berapa jam harus berhenti mutlak, naik mobil berapa jam harus berhenti mutlak, apa yang harus dilakukan di rest area dan sebagainya nih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Pertanyaan Terima bagus. kasih Mas Ayun. Ya, pertanyaannya ini menarik sekali karena di Indonesia itu hal-hal yang demikian itu belum ada ketentuan yang mutlak ya, artinya ada sanksinya. Kalau kita jalan-jalan di luar negeri, supir-supir itu berapa jam sekali kan dia ada meniup semacam balon gitu untuk memastikan bahwa dia cukup oksigen, kemudian dia tidak sedang mengantuk, apalagi kalau di luar negeri kan memang dibolehkan minum minuman keras ya, sehingga mereka dipastikan juga tidak dalam keadaan mabuk. Nah itu ada sanksi yang jelas kalau mereka berkendara di atas kalau yang sepanjang yang saya tahu itu maksimum satu hari itu 8 jam, terus berapa jam sekali mereka harus istirahat. Nah, kalau di Indonesia ini belum ada ketentuan seperti itu, jadi memang masih mengandalkan kesadaran. Nah, Sebetulnya ada, Mbak Titi. Ada ya, tapi Ada, belum Mbak ada Titi. sanksinya Jadi, ya, Mas Toto. beberapa kali kalau kita juga seperti Mas Har, kita ngajar safety driving gitu, berkendara non-stop, itu jangan lebih dari 4 jam maksimal. Ya, idealnya 2 jam sampai 3 jam berhenti, istirahatlah 15 menit. Istirahat. Ya. Kalau kita yang Muslim ya. biasanya kita ke masjid, mampir, ambil wudhu, kita ambil sholat, itu menyegarkan kali badan kita. Apalagi ya mobil juga sama, itu antara 3-4 jam itu maksimal. Pokoknya kalau udah 3 jam ngantuk nggak ngantuk istirahat, karena badan kita juga perlu istirahat. Dan ini biasanya para dealer-dealer kendaraan bermotor itu memberikan materi pembelajaran ini kepada para pengguna. Ya, yang saya masih ya, yang saya maksud tadi adalah sanksinya. Kalau di luar negeri kan memang mereka diharuskan itu, dia ada begitu dia perjalanan 2-3 sampai maksimum 4 jam, mereka harus ada meniup sesuatu dan itu report gitu kan. Nah kalau kita kan belum ada sistem semacam itu, sudah ada aturannya tapi masih belum ada sanksi dan belum ada kontrolnya yang melekat gitu loh Mas Toto. Ya. Lain cerita misalnya dengan waktu pemerintah ini atau kepolisian mendisiplinkan soal helm dan seat belt. Waktu itu kan kemudian terlihatlah sekali Mas, kalau kita tidak menggunakan helm itu ada dendanya, tidak menggunakan seat belt ada dendanya. Nah kalau untuk pengendara yang ini sudah ada aturan tapi belum ada sanksinya, dan kita tahu sendiri kalau di Indonesia ada sanksinya aja masih bisa nego, apalagi kalau tidak ada sanksinya ya gitu. Nah itu yang tadi saya maksudkan gitu. Nah itu kembali lagi satu, nah tadi yang Mas Toto sampaikan betul sekali, kalau teman-teman berkendara sebaiknya memang tidak menunggu sampai lelah sekali, dan seringkali kalau di musim Lebaran itu kan banyak sekali posko-posko ya, baik mobil maupun motor itu dimanfaatkan saja, bahkan di sana itu ada alat pijat dan sebagainya, disediakan minum dan snack seringkali gitu ya, itu bisa dimanfaatkan untuk tidak sampai berlebihan berkendara gitu Mas Ayun gitu. Jadi kita ini yang sudah paham mengenai bagaimana berkendara dengan aman, tentu kita yang diharapkan bisa menghimbau teman-teman kita untuk tidak sampai microslip tadi ya gitu. Yeah. Hal menarik lainnya adalah yang sering kali
tanyakan ya, karena saya dulu juga lahir di customer care, kemudian diteruskan oleh mantunya Pak Saliman di customer care itu. Bagaimana kalau kita berkendara, tadi yang Pak Yun juga katakan, seringkali kan kita touring ya, touring jaraknya juga gitu. Nah itu biasanya ATPM ataupun main dealer itu juga akan support. Nah, kalau ATPM ataupun main dealer ataupun dealer support dengan touring, nah ini ada Mas Hari juga yang seringkali Fortunernya touring kemana-mana, itu biasanya kalau Fortuner tentu Astra yang akan turun tangan untuk mensupport. Nah, itu sistem keamanannya juga biasanya akan diperhatikan baik dari ATPM maupun main dealer ataupun dealer. Jadi sebaiknya kalau touring itu diinformasikan kepada pihak-pihak terkait untuk supaya kita dipastikan keamanannya, termasuk kepada pihak kepolisian. Mereka sangat memungkinkan jika touring itu juga dipandu atau dikawal oleh pihak kepolisian, Mas Ayun. Gitu. Saya mau menambahkan ya dari Mas Junianto tadi ya. Sebenarnya undang-undang itu ada ya, undang-undang untuk beristirahat atau dalam berkendara ya. Jadi undang-undang nomor 22 tahun 2009 nih, pasal 90 nih. Waktu kerja pengemudi. Jadi ayat 3 itu pengemudi kendaraan bermotor umum setelah mengemudikan kendaraan selama 4 jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam. Nah ini kita kadang-kadang ngukurnya itu sangat susah nih. Tapi harusnya kita sendiri yang tahu ya. Kalau 4 jam kita harus berhenti. Karena akibatnya apa? Akibatnya apabila kurang istirahat akan terjadi microsleep tadi. Jadi ini yang kadang-kadang kita apa ya, kurang istirahat. Karena kalau orang udah berkendara lebih dari 4 jam, itu kadang-kadang kemampuan untuk feeling itu biasanya udah menurun. Kemampuan mengemudi feeling udah menurun. Jadi mungkin penglihatannya, perasaannya atau pendengarannya, terus kemudian penciumannya itu udah menurun. Ini harus di refreshing lagi, di reset lagi, paling nggak setengah jam kita berhenti, ya paling nggak melepaskan semua lah. Itu akan setengah jam itu akan kembali lagi, akan sehat kembali, insya Allah itu. Gitu. Itu kalau 4 jam menurut saya juga memang aturannya 4 jam, tapi kalau dari safety committee, hukum keamanan berkendara di dunia itu kita sarankan untuk jangan sampai 4 jam, di 3 jam lah, 3 jam berarti. Terus kadang-kadang kita mikir kan ada suplemen, kita minum minuman ini menghilangkan rasa kantuk gitu ya. Itu semua bohong. Ngantuk ya ngantuk aja, obatnya ngantuk tidur gitu. Jadi jangan pernah berpikir saya nggak mau nyebut merek, minum minuman ini saya seger lagi gitu ya. Itu bohong. Seger hanya 15 menit, habis itu ngantuk lagi. Dan lama-lama ginjal kita yang hancur. Jadi ini mungkin juga perlu tips-tips yang menjadi perhatian untuk jangan sampai kebanyakan minum suplemen yang katanya mencegah ngantuk. Nah, ngantuk sare sudah, itu obat paling baik. Mas Yun gimana? Boleh kaji. Bisa terjawab Mas Yuniarko? Iya Pak, alhamdulillah. Tapi memang di sini Indonesia aturan itu kan nggak, kadang-kadang diabaikan ya, walaupun tidak ada law enforcement, nggak ada itu. Dan pengalaman ya itu dari angkutan umum juga begitu Pak ya, dari kadang-kadang remnya blong ya. Jadi ya menyedihkan ya, memang disiplin bangsa kita nih, kitanya udah hati-hati, orang lain nggak hati-hati ya. Ya betul. Nah kalau tadi untuk mencegah microslip itu, jadi sebelum kita berkendara jarak jauh itu minimal berapa jam kita harus tidur itu malam sebelumnya ya. Assalamualaikum, boleh saya bantu? Monggo. Lutfi, Mas. Kebetulan saya pendiri salah satu klub sepeda motor yang rajin touring, dan kebetulan kami pernah bekerja sama dengan Dr. Andreas Prasaja. Beliau adalah dokter gangguan tidur pertama di Indonesia yang sekarang berpraktek di Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Kebetulan beliau adalah sahabat saya. Sekali waktu kami pernah mengundang beliau untuk bicara di Road Safety Association atau RSA untuk membicarakan mengenai microslip yang sering terjadi di
teman-teman klub sepeda motor yang suka touring jarak jauh. Beberapa hal yang perlu menjadi catatan menarik dan yang mungkin perlu kita kembangkan ke depan. Pertama adalah bahwa ngantuk itu persis seperti yang Mas Toto sampaikan tadi, bahwa ngantuk itu tidak ada obatnya kecuali tidur. Aturan internasional adalah 4 jam mesti beristirahat selama 30 menit. Dan dalam istirahat itu sebaiknya ada saat untuk tidur sekitar 15 menit. Mengapa? Karena ini akan mengembalikan konsentrasi dan kurangnya waktu tidur yang dipakai untuk berkendara. Jadi sekali lagi suplemen itu atau kopi misalnya tidak akan membantu apapun kecuali hanya memanipulasi saraf dengan jumlah waktu tertentu dan kemudian kembali akan ngantuk. Itu yang perlu dijadiin catatan. Jadi artinya jika mengantuk kuncinya ya hanya tidur. Berapa lama? Tidak lama kok. Nap atau bahasa Indonesianya adalah tidur sejenak atau tidur siang itu cukup antara 15 hingga 30 menit. Itu akan mengembalikan kesadaran sekitar 2 hingga 3 jam berkendara. Jadi sekitar 4 jam sekali, sempatkan untuk nap atau tidur sekitar 15 menit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bergerak. Jadi ketika mengendara baik motor ataupun mobil, seringkali yang membuat ngantuk adalah adanya pressure yang kemudian mengurangi darah berputar secara normal pada bagian tubuh. Jadi sempatkan ketika setelah sampai dan sempat istirahat atau tidur, kemudian berolahraga ringan untuk mengembalikan fungsi darah yang sempat tertahan. Jadi mungkin gerakan-gerakan pemanasan sederhana untuk membuat menjadi segar. Itu mungkin bisa dilakukan antara 2 hingga 5 menit itu cukup, tidak perlu yang berat, cukup pemanasan dan kemudian baru berjalan lagi. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah komunikasi yang perlu intens selama proses berkendara. Apabila memang ada temannya, sebaiknya memang manfaatkan dengan berkomunikasi, atau jika sendiri, kalau saya selalu menyarankan punya permen atau snack kecil yang bisa membantu untuk dikunyah, karena proses mengunyah itu juga akan membantu tubuh melakukan aktivitas yang kemudian akan membantu menyadarkan atau membuat kita menjadi lebih aware terhadap lingkungan. Itu saja sih yang mungkin tambahan dari saya. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk mengurangi microsleep. Tetapi sekali lagi microsleep tidak bisa dihindari apabila kondisi ngantuk. Jadi yang perlu dilakukan hanya satu, tidur atau nap 15 hingga setengah jam. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Vi. Ini memang anak-anak muda lebih update ya daripada yang sudah senior seperti saya ini ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Bu Kaji. Ya. Monggo, Mas Hari. Ya. Sugeng Dalu, Mas Toto, Bu Kaji. Ini siapa dulu? Oh, Mas Hari dulu ya. Saya dulu. Sugeng Dalu semuanya. Untuk Mas Agus ya. Untuk Mas Agus ya. Karena saya tidak terbiasa naik motor, jadi pertanyaannya ke motor nggak ada. Untuk Mas Agus, kan lama di BMW ya, jadi pasti yang sering ketemu kasus-kasusnya kan kendaraan yang tipe sedan ya. Jadi kalau yang SUV kan mungkin agak jarang ya. Tapi yang ingin saya tanyakan gini, sehubungan dengan musim hujan ini ya, tadi kan sudah dijelaskan juga kalau sekali berani nerabas genangan itu paling tidak 3/4 ban ya. Per hari ini tadi kita kan melihat mobil Fortuner itu setengah mobil itu masih jalan. Setengah mobil masih jalan. Saya nggak tahu ujung akhirnya seperti apa.
Tapi yang saya pikirkan juga selain tadi bermasalah di water intake ya, kalau terkena genangan begitu, itu perlu nggak oli transmisi ya, yang matic maupun yang manual atau oli gardan itu harus dicek, perlu nggak? Jadi kan pasti kena genangan juga ya. Kalau gardan kan lebih di bawah ya. Saya khawatirnya tuh kalau nerabas genangan gitu, pasti air juga merembes juga ya ke dua posisi oli itu gitu. Nah kalau sedan kan pasti saya nggak tahu waktu di BMW pernah ada kasus seperti itu nggak gitu. Nanti kan akan sama dengan kira-kira kalau saya terbiasa dengan SUV itu sama nggak gitu kira-kira. Monggo, itu aja. Ya, sebenarnya kalau untuk melewati genangan ya itu saya nggak perlu ya, karena di situ semua sistem di situ udah rapat semua. Kalau dia ada air masuk, berarti kan ada bisa oli keluar, logikanya gitu. Jadi kalau selama oli itu nggak ada kebocoran, berarti nggak ada suatu kebocoran yang dari luar bisa masuk ke dalam, gitu. Dan di situ ada juga saluran pernapasan istilahnya ya. Jadi pernapasan itu kalau untuk penyetabil udara aja di dalam itu juga, tapi tempatnya di atas. Jadi dia bisa udara keluar bisa, tapi masuk nggak bisa. Jadi secara logikanya kalau saya lihat oli, selama oli nggak ada kebocoran, berarti air pun nggak bisa masuk ke dalam. Gitu. Jadi terus tapi ya kalau dilewatkan genangan ya, yang perlu kita perhatikan sebenarnya kalau terutama mobil-mobil sedan ya pendek ya, itu sebaiknya kalau saya malah jangan diterjang, karena kalau kita terjang mungkin di sisi mesin aman, tapi kalau di sisi bodinya itu mungkin ada yang bocor atau lubang, itu takutnya masuk ke kabin. Kalau masuk ke kabin, akhirnya karpetnya basah. Nah, karpet basah ini sekarang kan di sistem electrical mobil kan udah banyak kabel-kabel yang di bawah karpet. Nah, itu kalau kena air, mungkin ada terminal kabel kena air, itu akan karat, sehingga akan short, sehingga akan mengganggu dari sistem kinerja dari sistem kelistrikan mobil. Karena sekarang kan mobil-mobil sekarang kan apalagi yang udah pakai sistem IBAS yang model kayak frekuensi itu ya, itu keganggu 0, sekian volt aja atau sekian itu dia udah kacau. Jadi harus benar kering. Ya, ini yang sering kejadian, yang kalau di bengkel dulu sering ada habis banjir itu bukan mesinnya yang masalah, tapi di sistem kabinnya yang kemasukan air. Ini malah fatal sebenarnya. Gitu. Jadi di mesin, sistem transmisi, sistem gardan itu aman, tapi di sistem kabin yang itu yang bahaya. Kalau ada kebocoran sedikit aja, itu masuk. Ya memang kalau kelihatannya di luar nggak apa-apa ya kering, tapi begitu kita angkat bawahnya udah kayak air. Air udah mengenang di sistem kelistrikannya kena air, sehingga kadang-kadang kalau di panel-panelnya ada ngaco apa nih. Speakernya Mas Gus, speakernya. Ya. Jadi kalau kita lewat genangan kan kadang-kadang justru tadi di karpet atau dalam mobil yang terutama mobil pendek itu sebaiknya kita hindari aja lah. Itu yang bahaya kalau di sistem mobil kita mungkin ada kebocoran atau ini yang masuk ke kabin itu yang bahaya. Di sistem karpet basah itu kalau udah kering tuh keringnya lama loh, dan kadang-kadang kalau ini bau akhirnya. Baunya itu yang kadang-kadang nih. Itu saran saya nih. Oke, kalau gitu sebelum ini ada Mas Budi yang mau nanya, tapi saya mau ngomentarin yang Mas Hari Mundut Preso ya. Kalau mobil-mobil, apalagi mobil-mobil baru Mas, itu biasanya sealant sistemnya itu bagus lah ya, oli bocor arang-arang gitu. Tapi beda kalau yang mobil-mobil kayak yang saya pakai. Kalau mobil off-road itu kan motornya motor tua-tua gitu ya. Itu bukan lewat genangan Mas, tapi sengaja jegur kali Mas. Nah itu biasanya setelah itu kita lakukan pengecekan di setiap transmisi itu ada jendela, ada lubang. Di jendela itu kita periksa, kalau warnanya sudah menjadi putih, itu berarti olinya sudah bercampur air. Tapi kalau seal sistemnya itu masih bagus, apalagi mobil-mobil keluaran sekarang, biasanya lebih aman. Saya setuju dengan Mas Har. Yang kita khawatirkan electrical systemnya, terutama juga ECU-nya. Karena kan mobil sekarang itu lebih dikontrol computerized kan Mas. Itu yang lebih sensitif. Jadi
Mending nek ono banjir, wis mending neng omah ae kelon ngopi. Neng nek kepepet nggak ada pilihan, nah itu lain lagi. Mas Gozar, itu ada sahabat kita Mas Budi Suryono itu yang mau mundut preso gitu Ya, monggo Mas Budi. Mas Budi, monggo Mas Budi. Oke, Sugeng Dalu para senior. Saya Sugeng Dalu. junior semua. Sugeng Dalu. Ini kangen aku. Sugeng Dalu, Mas Budi. Ini kangen Jadi sama gini. senior-senior ya? Ya, sama junior 2014 juga kangen. Iya. Nyun sewu, kan tadi ada beberapa statement mengenai waktu duration untuk nyopir ya. Ya. Ini bukan nyindir Pak Ketua lah ya. Pak Ketua itu nggak pernah istirahat. Jadi itu mungkin maksudnya mengingatkan Pak Ketua kan selama ini kalau Jakarta Salatiga nggak pernah istirahat. Mas Toto ngalami juga. Jadi mungkin apakah ada range umur usia itu kan juga pengaruh. Jadi ketika saya muda saya nyopir 8 jam juga nonstop kuat. Saya Banyuwangi 16 jam kuat. Tapi kan setelah umur sudah itu kan memang aturannya. Tapi yang di secara psikologis atau mungkin usia, apakah ada penelitian menyatakan bahwa dengan umur yang segini itu, dengan kondisi fisik semacam ini itu mungkin memang harus 4 jam, harus atau 3 jam. Itu satu. Kedua, mengenai karena ini terkait safety ya. Jadi mungkin mohon advice-nya para sesepuh nih. Terakhir kejadian kan kendaraan saya, mungkin Bapak Ibu dengar kejadian di Brebes KM 253 ya. Ya. Nah, itu salah satu korbannya kan kendaraan saya satu-satunya truk yang di situ. Nah, itu kan satu-satunya truk saya adalah di nomor keurutan keempat. Logika saya ketika kemarin ya 13 mobil yang mengakibatkan satu orang meninggal itu, kebetulan yang anaknya jaksa muda. Nah, itu logika saya kan jalan lurus ada asap kan juga mungkin dari jauh ketahuan. Saya interview ke sopir ya memang semendadak itukah asap itu mengakibatkan orang panik, akhirnya melakukan sudden braking, yang akhirnya mestinya jarak 13 mobil itu, mobil 1 dan 13 itu kan pasti mungkin bisa 300 meter, 400 meter, apalagi mobil saya truk jalan paling 40 km. Nah itu analisa apa mungkin bisa menyebabkan itu, dan mungkin ada yang pengetahuan legalnya. Ini kan otoriti pengelola tol yang lalai melakukan monitoring menyebabkan kecelakaan. Karena saya tanya memang itu asap itu kan tidak tiba-tiba langsung muncul, tapi ada tanda-tanda lah. Tapi kenapa itu bisa terjadi di 13 mobil itu ngumpul di satu titik, padahal kecepatannya mungkin tidak semuanya sama. Yang terjadi adalah mobil 1 itu mengerem mendadak, akhirnya mobil 2, 3, 4 termasuk truk saya yang kena. Nah, belakangnya ini kan apakah nggak melihat jarak pandang kan, misalnya ada kabut di satu titik kan jarak 100-200 meter harusnya sudah bisa melakukan pengereman mendadak lah mungkin dengan resiko. Tapi mungkin bapak-bapak senior ini yang lebih tahu tentang bagaimana toll road safety, apalagi di jalan tol, termasuk jalan tol Semarang-Surabaya itu adalah yang paling rawan kecelakaan karena sepi, lurus, dan menghanyutkan. Jadi beberapa kali kejadian kan memang kalau Jakarta-Semarang mungkin lebih safe karena banyak gelombang, tapi Jakarta-Surabaya itu terlalu halus, terlalu lurus, dan banyak kejadian sopir saya kena kejadian di situ. Mohon advice-nya. Saya nggak nyindir Mas Pucong ya. Enggak apa-apa. Monggo Mas Ar. Nanti tak bantu Mas Ar. Mikrofon Mas. Ya. Ya. Sebenarnya yang perlu diperhatikan sebenarnya di jalan biasa aja ya. Kadang-kadang jaraknya loh, jarak antar kendaraan. Nah ini kita nggak tahu nih jarak antar kendaraan itu dengan kecepatan berapa, jaraknya seberapa. Sebenarnya kan ada ya ketentuannya ya. Mungkin kalau kita jarak 70 km per jam, kita jaraknya berapa. Sehingga kita ada istilahnya stop distancing ya. Jadi kita ada jarak untuk berhenti. Jadi kita berpikir kemudian dari jarak pengereman. Nah ini kita nggak tahu itu jarak
jarak antar mobil berapa dengan kecepatan berapa. Karena kalau saya lihat di Indonesia itu kadang-kadang kalau kita ngikutin aturan itu, kita ngikutin jarak dengan jarak 15 km per jam, jaraknya 15 meter, itu udah diselani satu mobil lagi, diselip lagi itu. Nah ini yang apalagi di tol, apalagi jalan macet ya, itu kan mesti ada ketentuannya harusnya. Ya ini yang sering kejadian, apalagi di jalan-jalan, kalau saya di Surabaya jalan tol itu saya lihat terlalu rapat di situnya, terlalu menempel di situ, terlalu berani soalnya itu. Tapi ini yang di karena asap ini yang kita belum tahu persis ininya. Apa karena apa ya? Karena asapnya itu atau gimana ini? Tapi yang saya yakinkan mungkin jaga jaraknya ini yang perlu kita perhatikan. Atau Mas Toto mungkin mau menambahkan nih Mas Toto? Iya. Ini menarik nih case-nya Mas Budi Suryono ini. Jadi kalau secara aturan memang ada aturannya bahwa antara jarak mobil yang satu dengan mobil belakang dengan depannya itu ada jaraknya. Tapi secara gampang ginilah. Kalau kita dalam kondisi normal, sepanjang ban mobil di depan kita, ban belakang itu masih nampak di kita, itu sebetulnya kita punya jarak yang cukup untuk pengereman ya. Itu mepet. Jadi asal kalau kita udah nggak bisa lihat ban mobil di depan kita, berarti kita terlalu dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, menjenengan biasanya suka meresani di jalan-jalan itu ada garis-garis 50 meter, 100 meter gitu kan, jarak itu. Itu sebenarnya patokan. Jarak saya dengan mobil depan saya itu kalau segitu 50 meter. Tapi kalau sambil jalan kan kita nggak bisa ngitung. Nah, itu sebetulnya ada caranya sambil berkendara kita mengatur jarak dengan mobil di depan. Secara hukum safety internasional katanya jaraknya itu minimal, kalau jarak kan umumnya orang bilang meter. Tapi di sini kita pakai satuannya detik, Mas. Jaraknya 3 detik. Kalau dalam kecepatan 70 km per jam, kita mau ngitung jaraknya dengan mobil di depan 3 detik gimana? Yang langkah pertama samakan kecepatannya dulu. Kemudian kita ambil patokan, apakah itu tiang, apa itu jembatan layang atau apapun. Begitu mobil depan kita sampai kepada titik patokan, kita mulai ngitung dalam hati. 1001, 1002, 1003. Kita ngomong 1001 itu 1 detik. Jadi kalau kita baru 1001, kita udah sampai di patokan yang di depan kita, itu artinya jarak kita terlalu dekat dengan mobil di depannya. Jadi kalau sampai kita ngitung 1 dan 3 kita pas sampai di belakang, oh berarti pas. Itu jarak 3 detik. Tapi masalahnya yaitu tadi, kayak Mas Gus ngendiko, nek jaraknya kekamban, kadoan, wong liya sing mlebu. Tapi ya nggak apa-apa, sing waras ngalah. Kita atur lagi jaraknya. Pertanyaan berikutnya lah tekannya kapan kan gitu kan. Tapi kalau kita mengutamakan safety, kita tidak usah ya, itulah situasi habit, driving habitnya orang-orang di kita ya. Ya kita yang harus paham, kita belajar bagaimana kita mengutamakan safety-nya, menjaga jarak, menjaga mobilnya. Jangan karena masih muda terus memaksa diri 8 jam, saiki aku nyopir 8 jam nonstop masih kuat. Tetapi organ-organ fisik saya yang lain kan harus kita perhatiin. Saya nggak boleh egois, Mas Budi ya. Jadi saya sarankan jangan menggunakan alasan usia, tetap usahakan jangan 4 jam lah, 3 jam nonstop mengemudi, mampir istirahat, stretching. Tadi Mas Lutfi bilang stretching. Kita basahi wajah kita, entah dengan apapun, yang penting kita istirahat. Nek ngantuk, buat sare. 10 menit effective sleeping, itu obat yang paling mujarab. Kira-kira gitu Mas Gushar dan Mas Budi. Kalau ada yang masih perlu monggo, feel free. Atau nuwun Mas Toto, informasinya mungkin yang logika saya aja, jalan lurus tol yang Brebes itu kan panjang. Jadi 13 mobil kok bisa berkumpul, artinya apakah memang kecepatannya yang memang tidak terkontrol? Padahal kan memang mobil itu kelihatan besar sekali, dari jauh pun kalau ada kabut kan jarak 200 meter itu masih memungkinkan. Nah itu apakah karena mungkin orang lalai tidak menjaga jarak atau tidak ada
Di Indonesia mobil kan nggak ada speed limiter ya. Kalau di luar kan speedometer itu dibikin hanya 180. Di sini kan malah kalau bisa 240, 260. Secara produsen pabrikan itu kan tidak membuat speed limiter di speedometer. Jadi orang kalau kita beli mobil balap itu kan rata-rata 180 speedometernya. Ya. Kalau yang sekarang kan malah lebih 200 dari lebih. 260. Ya. Nah, justru dulu juga ada beberapa mobil yang secara otomatis ada speed limiter, setiap berapa 100 dia bunyi titit. Tapi saya sekarang dengan mobil yang modern sekarang saya malah nggak melihat ini ada speed limiter yang warning, ya mungkin orang sekedar warning dilewatkan. Nah itu mungkin kejadian nyata di sini mungkin sama emosional ya, emosional pengemudi yang nggak mau jaraknya 100 meter terus diambil orang terus dia ngambil mundur lagi ya sebenarnya tekannya kapan. Nah itu mungkin yang perlu di manage emosionalnya. Itu aja matur nuwun Mas Toto, Mas Gus, masukannya. Iya, kalau saya tambahin komennya, ini udah lewat jam 9 nggak apa-apa ya, kita lewat dikit ya. Ini kagem Mas Budi tadi. Nggak apa-apa Mas Toto, itu ada suaminya Mbak Pur juga mau bertanya Mas Toto. Ya, boleh. Nanti Mas Gus. Mas Budi, speed limiter itu harusnya ada, Mas. Adanya di diri kita sendiri, Mas. Yang paling diprioritaskan tuh kalau mobil niaga, tapi kalau mobil baru-baru keluaran dealer memang nggak ada. Jadi kita sendirilah yang membatasi kecepatan, karena kita harus ingat jalan tol juga bukan sirkuit loh. Itu jalan milik bersama gitu kan. Kalau mau hobi ngebut ya masuk ke Sentul, balapan di sana gitu. Itu saran saya sih. Ini non sewu, aku bukan sekali lagi nyinggung Pak Ketua loh. Kalau Pak Ketua beda lah itu, special case. Wah, pembalap itu. Jadi gitu Mas Kalau Budi. mobil-mobil Saran saya mobil sih, yang non sewu, mobilnya Mas Budi kalau bisa lebih baik diparingi speed limiter, Mas. Saran saya ya Mobil-mobil yang maksimum baru. kecepatan 100 kalau di tol ya 100 oke, anu lah. Mobil paling safety di kendara itu kecepatan 80 menurut saya ya. Mobil niaga kan nggak sampai 80 kecepatannya kalau di jalan Mas, karena memang bawa muatan itu dan kita kontrol pakai GPS. Jadi di GPS itu kita ada monitoring ke tim driver berapa sih kecepatan rata-ratanya. Jadi itu kita monitoring. Cuma memang tidak ada speed limiternya, Mas Toto. Ya, tapi kan tetangga-tetangga kita, teman-teman kita udah ngebut-ngebutan. Jadi kadang-kadang kita yang wis melakukannya benar ya ditabrak. Ya, kalau asap itu memang itu special case ya. Harusnya memang kepekatan asap itu mengganggu pandangan. Jadi kalau dari jauh nampak ada asap, harusnya kita mengurangi kecepatan. Ya, sepakem apapun rem kita, jangan lupa kalau dia remnya terlalu pakem, dia akan jembalik, terguling, selip gitu ya. Kalau dia telosor, istilahnya apa ya? Karena nggak bisa ngerem berhenti langsung, telosor tetap nabrak depannya karena jarak terlalu dekat gitu Mas Bud. Monggo tadi saya kondur ke Mas Gusar lah. Ya, tadi kalau speed limiter sebenarnya mobil-mobil yang sekarang itu yang udah ada sih fitur-fitur untuk kita setting sendiri. Jadi kita minta 80, 100, 120 itu kita bisa setting sendiri secara ada sih fiturnya ya, tertentu aja dari mobil-mobil itu yang baru sekarang. Gitu. Tadi ada yang mau bertanya, siapa Mbak Titi? Siapa tadi Mbak Titi? Mbak Pur, suaminya katanya mau ikut bertanya. Mbak Pur, Garut. Matur suwun wektanipun Mas kalian Mbak-mbak. Monggo. Sedikit sharing mungkin sebetulnya Mas Toto ataupun Gus Har sudah tahu, cuman tadi belum tersampaikan semuanya. Salah satunya yang sudah disampaikan Pak Toto yaitu jarak 4 detik tadi menghitungnya 1001 sampai 1004 itu juga memang seperti itu. Dan untuk safety driving kebetulan di tempat saya kerja memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga masing-masing dari yang bekerja itu mendapatkan semacam informasi ataupun sharing bagaimana safety driving itu bisa dilakukan. Mungkin Pak Toto atau Gus Har pernah mendengar yang mana di situ mengajarkan seseorang bagaimana
cara untuk mengemudi dengan aman dan selamat. Nah, mungkin nanti dari apa yang saya share di sini mudah-mudahan memberi manfaat dan juga mungkin yang belum tersampaikan sudah tercakup di sini. Yaitu yang nomor 1 yaitu pandang jauh ke depan. Jadi dengan mengarahkan pandangan jauh ke depan, kita bisa mengenal kondisi jalan di depan. Betul. Dengan begitu akan mempermudah kita untuk mengambil keputusan lebih cepat. Seperti tadi yang Mas Sinten dari Banyuwangi tadi, mungkin ya karena memang pandangan entah karena apa tidak memandang jauh ke depan sehingga ada hal-hal yang mendadak sehingga di situ suddenly braking dan lain sebagainya sehingga 13 mobil terkumpul jadi satu. Yang kedua yaitu pandang sekeliling Anda. Jadi pada saat mengendara kendaraan, pandang sebaiknya tidak hanya tertuju ke depan, tetapi juga diarahkan ke sekeliling kendaraan. Gambaran yang luas itu juga akan memberikan bagaimana kita akan bisa mengambil keputusan apabila muncul kendaraan di kanan kiri kita yang secara tiba-tiba. Yang ketiga yaitu gerakan mata Anda. Jadi jangan membiarkan tatapan mata kita dalam waktu mengendarai kendaraan itu kosong dan terpaku pada satu arah saja. Usahakan agar mata bergerak setiap 2 detik melihat kondisi sekitar kendaraan. Hal ini sangat berguna karena keadaan lingkungan kita mengemudi merupakan arena di mana pasti akan terjadi perubahan setiap detik. Nah, tadi kalau Pak Mas Toto menginformasikan salah satunya yaitu mengontrol jarak dengan menghitung yaitu 4 detik 1001 sampai 1004. Terus yang keempat yaitu perhatikan jalan keluar. Ya mungkin kondisi macet dan lain sebagainya sehingga kita harus bisa keluar dari lingkungan yang macet sehingga potensi terjadinya accident bisa lebih terkendali. Dan juga pastikan yang nomor 5 yaitu pastikan orang lain melihat Anda. Penyebab utama dari kecelakaan adalah salah satu pihak tidak melihat kendaraan pihak lain. Oleh karena itu pastikan selalu kita bisa memberikan informasi ke pihak lain agar melihat diri kita, bisa membunyikan klakson, mengedipkan lampu ataupun informasi-informasi lain yang sifatnya bisa diketahui oleh orang lain. Mungkin itu sedikit dari saya Mas-mas dan Mbak-mbak, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk pertemuan malam ini. Dan yang membanggakan di IHL itu semua topik dibahas, mulai dari otomotif, sipil, terus hobi bunga dan lain sebagainya. Monggo diberlanjut Mas Toto dan Mas-mas dan Bapak yang lain. Matur nuwun, ini betul. Penjenengan 100 itu poinnya betul. Memang itu semua adalah poin-poin yang harus menjadi perhatian kita. Matur nuwun Mas. Nuwun sewu aku lali asmane garwane Mbak Pur lah gitu ya. Mas, nuwun sewu Mas. Sami-sami Mas Toto. Ya. Monggo Mas Gusar sama Mbak Titi. Mau dilanjut? Ya, Monggo ada lagi pertanyaan? Kalau ada pertanyaan monggo. Ya. Boleh saya itu? Monggo Mas Saliman. Mas Saliman. Ya, saya senang sekali hari ini presentasi yang disampaikan oleh Mas Gosar sama Mbak Titi luar biasa, bagus banget, penambah wawasan, apalagi ditambah dengan tanya jawab tadi. Cuman satu yang ingin saya ikutan mengingatkan, memang kita sebagai pengendara, apapun yang kita kendarai, motor maupun mobil, kita memang harus super hati-hati. Karena bukan apa-apa, di Indonesia ini hukum undang-undang lalu lintas, siapa yang selamat, dia yang salah. Siapapun yang selamat, dia akan sengsara aja. Jadi kembali lagi harus hati-hati. Itu saja Mbak Titi, Mas Gosar. Terima kasih atas pencerahannya malam hari ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Mas Hari. Monggo Mas Hari. Mute-nya Mas, mute. Mute. Ya, Keluar aja. unmute Mas, ya. Gini, kan saya megang kendaraan Matic ya. Mungkin karena Mas Gusar kan pakarnya teknologi Matic juga ya. Kalau dalam kondisi jalan turun atau naik ya, turun lah gitu. Pas turun itu kan pasti penggunaan rem kan banyak ya, meskipun Matic ya. Karena dalam keadaan jalan itu boleh nggak memindahkan persneling itu ke L1 atau L2 untuk membantu memperlambat jalannya kendaraan gitu. Karena kan Boleh, Mas. Sering, nah kan saya sering dengar, sering lihat juga di YouTube itu ya, kemarin kan ada yang kendaraan SUV itu mungkin dia tidak mainkan persneling low itu tadi ya, membantu memperlambat gerak turunnya itu, jadi kampas remnya ya kebakar. Nah itu boleh nggak dalam keadaan jalan kita memindahkan itu? Ya, oke. Itu diperbolehkan Mas, karena di sistem transmisi sekarang itu kan itu udah sistem otomatis kan kita bisa kita pindah ke langsung dia. Kalau turun kan mesti langsung gigi 4 ya. Itu ketiga, 2 atau 1. Jadi mungkin kita menggunakan bantuan engine brake ya. Jadi kita remnya nggak pakai rem, tapi kita dengan engine brake istilahnya. Itu bisa langsung digunakan, nggak perlu berhenti. Lah kalau berhenti kan repot Mas, mandek sih gitu loh. Itu udah dipakai sistem, dia sistem di computerized-nya dia udah bisa ngatur sendiri bagaimana sistem tekanannya itu akan mengatur sedemikian rupa sehingga nggak perlu mobil harus berhenti. Jadi tinggal kita ngatur aja di sistem S, D1, D2, atau D3 itu udah kita ngatur sendiri. Jadi kita atur sendiri secara manual. Jadi itu kan Matic kan yang mobil sekarang ada sistem Matic, tapi Matic apa ya dibikin manual juga bisa, secara Matic juga bisa. Triptronic. Yang Steptronic. Ya, Steptronic. Ini terima kasih. karena otomotif banyak yang komennya dari mas-mas ya, mbak-mbak belum kedengaran suaranya. Padahal barangkali mbak-mbak terefek juga dengan urusan kendaraan. Antara lain yang sering dulu zaman saya di customer care sering ditanya kenapa kalau beli motor selalu diarahkan untuk beli kredit bukan beli cash. Pernah ada yang punya pengalaman seperti itu enggak? Kalau beli cash katanya motornya indennya lama, tapi begitu kita bicara kredit langsung ada motornya. Barangkali ada yang punya pengalaman seperti itu. Kalau fungsi ibu ini navigator itu ya. Jangan suka pakai sen ke kiri tapi beloknya kanan. Ya. Itu rakoyo banyak. Itu the Kalau power ayah of begitu. mama. The power of mama, sennya ke kiri, beloknya kanan ya. Itu yang benar-benar kadang-kadang gini kita ya. geleng-geleng Kalau kepala, boleh dan ini seringkali saran para untuk mas-mas ibu-ibu. bisa nebak nih. Bisa nebak nih, ini pasti yang nyupir ibu-ibu nih, gitu ya. Nah, kelihatan gitu ya, kalau pakai sen, pakai rem itu rada kurang kira-kira. Nyupirnya agresif ya. Monggo Mbak, mungkin ada pengalaman mengenai soal mobil atau motor, bisa ditanyakan di sini. Ya, Mbak Restu United, saya lebih leluasa, lebih sering memanggil beliau Mbak Iyun karena itu adalah teman TK dari suami saya, jadi sangat akrab dengan beliau. Ya silakan Mbak Iyun. Ya, terima kasih Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Mbak, Mas semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga senang sekali nih mendengarkan materi malam ini, banyak pengalaman. Ya, hanya ini sedikit menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Titi. Nah, ini memang ada pengalaman memang sedikit
mengenai kendaraan itu tadi Mbak, apalagi akhir-akhir ini kelihatannya memang antara dealer ataupun apa ini ada kerjasama yang baik. Jadi antara dealer dengan leasing ya, leasing kredit. Dengan leasing ya. Iya, memang ada kerjasama yang baik. Kalau kita ingin membeli dengan cash, harganya itu ya sesuai standar mereka lah. Ataupun kalau di diskon sedikit diskonnya. Tapi kalau kita beli diarahkannya dengan kredit, diskonnya agak besar, lebih banyak. Jadi memang kelihatannya Mbak ya kerjasama dengan antara dealer sama leasing lah gitu. Jadi hidup semua. Jadi perekonomian mereka mungkin kelihatannya hidup. Ya, kita mensiasatinya ya mungkin ya karena kita pengen diskon yang besar ya. Nah, DP-nya aja kita besarin sehingga kreditnya tidak terlalu banyak dan juga cepat habis. Nah, itu Mbak, ya. Mungkin Mbak Titi ya. Pengalaman ada sedikit memang pengalaman begitu. Terus ya. Ini juga Mas Gus, ada waktu itu saya bertemu dengan seorang ibu yang usianya sudah cukup lanjut ya, di atas 60 lagi, sudah 76. Beliau masih energik. Jadi kita yang muda-muda ini bertanya, Bu, apa ya Bu resepnya awet muda, kok Ibu kelihatan energik, dengan usia 76 tidak kelihatan seperti 76, yang mungkin di bawah itulah. Beliau bilang sambil beliau gerakkan begini, nyetir katanya. Jadi rupanya mungkin nyetir itu antara motorik, sensorik, tadi ya melihat ke kiri, ke kanan lingkungan dan sebagainya. Terus motoriknya juga refleks ya, refleks untuk mengambil suatu keputusan dengan jarak pandang dan sebagainya, itu memang cepat membuat mungkin juga aliran darah jadi lancar dan sebagainya. Jadi memang kelihatan beliau masih tetap segar. Sampai ada juga itu Pak, atasan saya mungkin sudah hampir 80 masih bisa beliau ini berkendaraan. Cuman memang harus super hati-hati juga ya. Nah ini Pak. Nah itu ini hanya mungkin sharing aja ya Mbak Titi ya. Yeah. Nah hanya satu nih tadi yang agak mengganjal oleh saya hari ini Mas Toto, oleh jalan hari ini sepanjang jalan dari Kunciran, Serpong sampai ke Pamulang. Beberapa kali saya melihat kendaraan di-stop oleh polisi. Ini maaf Mas Mbak, di luar dari teknis berkendaraan ataupun safety berkendaraan. Nah, beberapa kali saya melihat polisi itu menyetop kendaraan, pengemudinya kenapa ya? Pengemudinya itu tidak mau turun dari kendaraan. Jadi tetap di dalam mobil, kemudian polisi mungkin bertanya lah, surat menyurat dan sebagainya. Jadi attitude masyarakat kita mungkin ngelihat polisi itu udah alergi duluan. Jadi beliau itu tetap aja di kendaraannya ya, dia mengeluarkan surat yang dibutuhkan dan sebagainya. Nah, saya tuh tadi agak miris sedikit, padahal kita kalau di pelajaran mungkin teknis udah banyak, tapi kok attitude masyarakat kita masih begitu. Gimana ya kira-kira Mas Gus, ini tanggapan Mas Gus atau Mbak Titi? Memang mungkin kelihatan juga di jalan-jalan seringnya begitu. Kalau lihat polisi menyetop, udah gerah duluan. Itu aja pengalaman. Makasih. Sama-sama Mbak Restu Yunaidar ya, saya lebih manggilnya Mbak Yun. Gitu. Ya memang begitulah yang pengalaman yang pertama. Kalau beli kredit baik mobil maupun motor seringkali kita lebih dipermudah daripada beli cash gitu ya. Mengapa gitu? Mengapa? Memang ada kerjasama antara dealer dengan leasing company. Kalau Pak Ismail keluar purna tugas di bank,
keluar dari lingkungan rentenir. Saya juga pernah di bank, keluar dari lingkungan rentenir, tapi saya berpindah ke motor Honda. Di bawahnya ada finance company, karena waktu itu saya di holding juga dan dari anak perusahaan. Nah, saya sebenarnya belum sepenuhnya juga keluar dari lingkungan rentenir. Leasing company itu juga sama saja ya, mengambil bunganya jauh lebih tinggi daripada bank. Jadi leasing company itu mengambil kredit dari bank, kemudian uangnya dari meminjam bank itu kemudian dikreditkan kembali. Nah, sehingga mereka bisa memberikan insentif khusus kepada dealer dan kepada salesperson, Randes ataupun salesman atau sales girl gitu ya, untuk mendapatkan bonus atau insentif lebih tinggi daripada kalau mereka jual cash. Itu sebabnya mereka bisa memberikan diskon lebih banyak kepada kita semua kalau belinya kredit. Sementara kalau kita beli cash itu ya harga dari ATPM dari pabrikan, kemudian ke main dealer kan ke dealer, dan disitulah kita dapat margin, tidak ada insentif dari leasing company. Nah, insya Allah bulan November Indonesia Happy Living sudah arrange satu pembicara mengenai keuangan ya, nantinya akan memberikan gambaran lebih jelas bagaimana kita mengatur keuangan sebelum pensiun dan setelah pensiun. Namun sebelum beliau nanti akan menyampaikan paparannya mengenai keuangan, saya bisa berikan saran kepada mas-mas dan mbak-mbak di sini. Harga mobil maupun motor itu harganya selalu akan turun, terdepresiasi. Keluar dari showroom saja itu sudah harganya turun 15%. Jadi sebenarnya kalau kita beli kredit, kita ruginya 2 kali. Kita kena bunga besar karena leasing company ngambil dari bank kemudian dikreditkan kembali. Saya baru saja dapat penawaran dari salah satu bank besar, itu kalau kita mengambil kredit dari bank itu cuma bunganya 4% setahun. Tapi coba mas-mas dan mbak-mbak hitung kalau ambil kredit mobil atau motor, bisa-bisa bunganya di atas 20% sebenarnya. Sementara harga mobil atau motornya sendiri turun. Jadi kita kena 2 kali itu, sudah jatuh tertimpa tangga tuh. Sudah harga mobil atau motornya turun, kena bunga lebih besar. Jadi kalau bisa lebih baik punya kemampuan beli cash. Nah, gimana caranya kalau beli cash kemudian motor atau mobilnya tidak mudah kita dapatkan? Setiap produk itu punya customer care. Jadi mas-mas dan mbak-mbak bisa menghubungi customer care dan sampaikan keluhannya kepada customer care. Insya Allah akan diperhatikan karena semua produk itu sangat memperhatikan keluhan dari customer. Karena buat kami ya, saya dulu dan sekarang Mas Lutfi, komplain itu is a gift. Jadi buat kami kalau menerima keluhan itu bukan suatu problem, tapi itu malah suatu hadiah karena kita tahu bagaimana meretain customer kita. Fakta membuktikan kalau ada keluhan dari customer, kemudian kita selesaikan, itu 90% mereka akan tetap memberikan produk kita. Oke. Jadi kalau sampai terjadi seperti itu, hubungi saja customer care dan sampaikan keluhan Anda, kenapa saya beli cash kok produknya tidak kunjung datang. Nah, kalau masih punya pilihan beli kredit atau cash, secara keuangannya memungkinkan, sebaiknya beli cash saja. Gitu. Yang ketiga tadi saya ingin mengomentari kenapa seringkali kita melihat polisi kurang direspek. Ini terjadi pada saat saya melakukan safety riding di sekolah-sekolah. Fakta bahwa anak-anak sekolah itu belum cukup umur, mereka sudah bisa naik kendaraan. Jadi dari sekian banyak anak-anak yang membawa kendaraan, terutama motor di sekolah, itu sangat sedikit sekali yang memiliki SIM. Ya, pertanyaan saya tidak pada anak-anak, tapi pada orang tuanya gitu ya. Kenapa memberikan izin kepada anak-anaknya membawa motor ke sekolah, sedangkan mereka tidak punya SIM? Jawabnya adalah mengurus SIM itu mahal, bukan susah tapi mahal, gitu.
Lalu approach saya tentu ke kepolisian, bagaimana supaya SIM itu bisa diproses di sekolah. Karena kalau di sekolah rata-rata punya lapangan, mereka bisa lakukan safety riding tes riding di sekolah, kemudian tes tertulisnya juga bisa dilakukan sekolah. Again and again ini PR buat kita semua, semuanya terkait dengan uang. Sehingga ya kemudian hal itu sampai saya pensiun belum terjadi. Nggak tahu, mungkin ada perkembangan baru dari Lutfi soal proses SIM di sekolah, barangkali sudah ada perkembangan, saya nggak tahu ya. Itu. Nah, sehingga dari anak-anak itu masih sekolah, kemudian nanti tumbuh dewasa gitu, respek terhadap polisi itu sudah tertanam segala sesuatu terkait dengan uang gitu. Jadi respeknya memang sudah di awal agak tidak baik ya. Itu barangkali itu Mbak Yun. Sehingga terbawa terus sampai mereka dewasa. Itu yang pertama dan ketiga. Nah, yang kedua silakan barangkali ada yang bisa menambah komentarnya. Monggo. Yang tadi disampaikan juga ada respect ya masyarakat terhadap polisi ya, jadi menghargai itu. Saya kira masyarakat sekarang tuh ya nggak cuma sama polisi saja, sesama pengguna jalan pun juga tidak saling menghargai. Kan banyak contohnya kalau macet itu kan sebenarnya kalau tadi kalau saya bilang tadi yang pertama kan defensive driving itu kan sebenarnya kita saling menghargai, bisa saling lah gitu. Jadi sekarang tuh lebih cenderung agresif ya. Agresif itu ya udah emosi yang kedepankan. Tapi kalau kita defensif itu kita lebih emosi lebih kita kedepankan di situ. Kita lebih lerem lah. Jadi kita bisa saling menghargai. Kalau kita bisa menghargai saling sesama pengguna jalan, sesama polisi pun kepada polisi pun kita juga bisa menghargai juga. Ini yang kondisi sekarang seperti ini, tidak bisa saling menghargai sesama pengguna jalan. Lain ini yang kita ya, kenapa sih sekarang kok kecenderungan makin parah gitu. Jadi ya, terutama kalau macet ya, itu kan udah susah sodok-sodokan tuh. Jadi nggak saling beda. Kalau saya pernah di Malaysia aja yang kita sesama serumpun ya, di petani itu kan ada garis kuning itu ya. Itu kalau di situ tuh benar-benar kosong. Jadi kalau ada yang kosong dia baru masuk. Tapi di Indonesia ya enggak. Itu kadang-kadang di perempatan tuh yang bikin prodit, bikin masalah. Di Malaysia itu bisa seperti itu, tapi di Indonesia kok nggak bisa, saya kira itu. Terima kasih. Iya, makasih banyak loh, Titi, Mas Gus, benar-benar. Sama-sama, ya. Monggo Mas Toto, sudah hampir setengah jam ini Iya. kita waktunya sudah berlalu. Saya rasa nanti menarik ya diskusi ini, panjang menarik kok. Bisa 2 sesi nantilah, kapan-kapan kita sambung lagi, karena sekarang udah setengah 10 ya. 10. Kita akhiri dulu diskusi kita malam ini. Matur nuwun kagem Mas foto. Oh iya, Mas Foto. sama Mbak Titi yang sudah berbagi, Mas Lutfi dan juga semua yang sudah bertanya. Semoga bermanfaat. Safety kita mulai dari diri kita dulu. Sebelum kita nyuruh orang lain, kita dulu. Kita safety sendiri, bahwa kita juga ngajari anak cucu kita untuk perilaku safety. Insya Allah ke depannya ini tanggung jawab dealer untuk mengajari sekolah-sekolah ini digencarkan untuk menanamkan safety behavior. Monggo kita foto dulu sebelum kita akhiri ya, supaya ada kenang-kenangan. Yang masih off kamera monggo dibuka biar wajahnya nampak. Ini Pak Ketum mana Pak Ketum nggak kelihatan? Mas Ada. Ya tadi Mas Dudo itu nanya sebetulnya, nek kalonen ngantuk. Podo Mas, aku kalonen yo ngantuk Mas. Kita bikin kegiatan apa di dalam mobil supaya jangan ngantuk gitu. Ya, ini 1 poin lagi kagem ibu-ibu, Mbak Yu, anak-anak, putri-putri kita yang mungkin lebih, kalau istilahnya Mbak Titi itu boncengers gitu ya. Itu sebetulnya lakukan peran navigator. Nek kecepatan dijawil pundake aja banter-banter Mas gitu ya.
Jadi mereka dia menjadi mata kedua dari mata 3-4 dari si pengemudi, mengingatkan untuk jangan ngebut gitu ya. Monggo udah ya, kita foto dulu ya. Mas Lutfi, mana Mbak Bella, Mbak Purwani, Mbak Anis, wajahnya masih tersembunyi. Mas Oki karena memang izin tadi masih sibuk, kita akan ambil foto. Mas Ismail, Sugeng Rawuh, kita ambil foto dulu. Siap. Ye. 1, 2, 3. Oke. Saya akan simpan dulu sebentar. Ini aku sampai lali. Apa namanya? Tugas. Imersif. Iya, sebentar. Tugas ini apa? Masih kadang-kadang sok lalen gitu. Wah, ini lagi Pak Ketum lagi di jalan. Iya. Jalan ya. Oke. Kita ambil pakai format beda ya. Sebentar. Saya pilihkan format kita 21 orang ya. Oke. Ini kayak nonton di 21 ini. Saya Mas Pujo lightingnya kurang padang itu. Jadi bagusnya kurang pati gitu. Lagi nyopir, Mas. Oh, nyopir tuh. Ya wes, lanjut. Oke, saya ambil foto lagi. 1, 2, 3. Bentar. Aku simpen lagi. Oke. Masih ada format lain nggak ya? Sebentar. Oke, ini yang terakhir ya. Kita oke, kelihatan semua wajahnya Mas Budi Suryono yang agak ketutupan ya. Ya, pas posisi itu Mas Bud ya. Nampak ya? Oke. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Mas-mas, Mbak-mbak sekalian yang sudah bergabung. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat kagem panjenengan semua. Saya hanya ingin pesan selalulah berperilaku aman dalam berkendara. Jangan lupa berdoa. Mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan kita selalu diberi keselamatan. Selamat untuk diri kita, selamat juga untuk orang lain, dan jangan lupa bersyukur dan selalu bersedekah, pesannya Mas Ismail ini. Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantos pinanggi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin.